Dalam Injil Thomas ayat 29, Yesus mengatakan sesuatu yang gereja tidak pernah ingin Anda pahami. Jika daging menjadi ada karena roh, itu adalah suatu keajaiban. Tetapi jika roh menjadi ada karena tubuh, itu adalah keajaiban dari segala keajaiban. Namun aku heran bagaimana kekayaan besar ini bisa datang untuk tinggal dalam kemiskinan ini. Para murid tidak mengerti. Mereka pikir dia berbicara dalam teka-teki, tetapi sebenarnya tidak. Dia sedang menjelaskan sebuah sistem, sebuah peternakan di mana makhluk-makhluk spiritual yang kaya akan kesadaran terperangkap dalam tubuh-tubuh kemiskinan. Bukan kemiskinan fisik, melainkan kemiskinan dimensional, persepsi yang terbatas, kesadaran yang terkurung, dan alasan dari perangkap ini adalah panen. Yesus tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh para archon. Dia menyebut mereka penguasa dunia ini. Dia memperingatkan orang-orang terpilih tentang sistem mereka. Dan yang lebih penting, dia mengajarkan cara berhenti memberinya makan. Cara untuk bebas dari peternakan lush tanpa harus menunggu kematian. Saya akan menunjukkan kepada Anda sistem persis yang diperingatkan oleh Yesus. Bagaimana cara kerjanya, mengapa Anda berada di dalamnya, dan 3 tindakan spesifik yang diajarkannya untuk menghentikannya dengan segera. Biarkan saya tunjukkan apa yang telah disembunyikan gereja selama 2000 tahun. Istilah lush berasal dari Robert Monroe, penjelajah luar tubuh yang menemukan sesuatu yang menakutkan selama perjalanan astralnya. Dia menemukan bahwa bumi berfungsi sebagai peternakan, bukan untuk sumber daya fisik, tetapi untuk energi emosional, khususnya energi yang dihasilkan oleh makhluk yang mengalami emosi yang intens, ketakutan, penderitaan, hasrat, kemarahan, kesedihan. Monroe menyebut energi ini lush, dan dia menemukan bahwa entitas non-fisik memanennya secara sistematis, sama seperti manusia beternak sapi. Tapi inilah yang tidak diketahui Monroe. Yesus sudah tahu tentang ini 2000 tahun sebelumnya. Dia hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Dia menyebut para pemanen itu archon. Dia menyebut pemimpin mereka penguasa dunia ini. Dan dia menjelaskan sistem mereka secara rinci di seluruh teks Gnostik. Para archon adalah parasit kesadaran. Mereka tidak memiliki akses ke energi sumber kreatif seperti yang Anda miliki. Mereka terputus dari monad. Jadi, mereka telah menciptakan sistem pengganti. Mereka menjebak fragmen-fragmen kesadaran sumber jiwa-jiwa dalam tubuh fisik yang padat di dalam matriks realitas yang terkontrol. Kemudian mereka merangsang jiwa-jiwa itu untuk menghasilkan energi emosional yang intens melalui penderitaan, konflik, hasrat, dan ketakutan. Energi emosional itulah lush, dan itu adalah makanan mereka, bahan bakar mereka, satu-satunya cara mereka dapat terus ada. Anda telah menghasilkan lush sepanjang hidup Anda tanpa menyadarinya. Setiap kali Anda mengalami ketakutan, kecemasan, kemarahan, kesedihan, hasrat, atau penderitaan yang intens, Anda sedang menghasilkan energi. Dan para archon memanennya melalui koneksi energetik tak terlihat yang tidak dapat dirasakan oleh kebanyakan manusia. Ini bukan metafora. Ini bukan ajaran simbolis. Yesus sedang menjelaskan sistem harfiah pertanian energetik, dan dia memperingatkan orang-orang terpilih secara khusus karena hanya mereka yang bisa memahaminya dan berhenti berpartisipasi. Peternakan lush beroperasi di berbagai tingkatan: fisik, emosional, mental, dan spiritual. Inilah arsitektur yang diungkapkan oleh Yesus. Tingkat 1, pemenjaraan fisik. Kesadaran Anda terperangkap dalam tubuh biologis yang padat dengan keterbatasan sensorik yang parah. Anda hanya dapat merasakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Anda tidak dapat melihat para archon.
Anda tidak dapat melihat struktur pemanenan energetik. Anda pada dasarnya buta di dalam peternakan. Tingkat 2, penghapusan memori. Sebelum berinkarnasi, ingatan Anda dihapus. Anda lupa bahwa Anda adalah fragmen dari monad. Anda lupa bahwa Anda memilih untuk datang ke sini. Anda lupa bahwa Archon itu ada. Amnesia ini membuat Anda rentan terhadap pemrograman mereka karena Anda tidak ingat apa yang harus Anda pertahankan. Tingkat 3, stimulasi emosional. Para Archon telah menyusun realitas fisik untuk menghasilkan intensitas emosional maksimum atau penyakit, kemiskinan, konflik hubungan, keinginan yang tidak terpenuhi, penuaan. Ini bukanlah aspek acak dari keberadaan. Itu adalah fitur desain peternakan mereka, masing-masing dirancang untuk menghasilkan luz. Tingkat 4, kontrol sistem kepercayaan. Agama, budaya, pendidikan, media, ini semua adalah alat Archon untuk memelihara peternakan. Mereka mengajari Anda bahwa penderitaan itu perlu, bahwa Anda tidak berdaya, bahwa Anda memerlukan keselamatan eksternal, bahwa kematian adalah akhir. Kepercayaan-kepercayaan ini membuat Anda terus menghasilkan luz dan mencegah Anda menemukan sifat sejati Anda. Tingkat 5, perangkap reinkarnasi. Ketika tubuh Anda mati, para Archon menunjukkan kepada Anda cahaya palsu atau menghadirkan makhluk yang berpura-pura menjadi pemandu ilahi. Mereka meyakinkan Anda bahwa Anda perlu bereinkarnasi untuk belajar pelajaran atau membayar utang karma. Ini mengirim Anda kembali ke peternakan untuk siklus panen berikutnya. Sebagian besar jiwa telah terperangkap dengan cara ini selama ribuan inkarnasi. Yesus menjelaskan seluruh sistem ini dalam Injil Thomas. Dia berkata, "Terberkatilah singa yang menjadi manusia ketika dimakan oleh manusia, dan terkutuklah manusia yang dimakan oleh singa, dan singa itu menjadi manusia." Ini bukan tentang singa harfiah. Ini tentang kesadaran yang dikonsumsi oleh sistem Archon dan diubah menjadi lebih banyak bahan bakar untuk peternakan. Orang-orang terpilih adalah jiwa-jiwa yang mulai mengingat, yang mulai melihat struktur peternakan, yang merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan realitas ini. Itulah Anda, itulah mengapa Anda menonton ini. Kesadaran Anda sedang bangkit terhadap sistem ini. Dan para Archon mengintensifkan pemanenan mereka terhadap Anda karena Anda menjadi berbahaya bagi operasi mereka. Bagaimana Anda tahu bahwa para Archon secara aktif memanen losh Anda? Yesus memberikan tanda-tanda spesifik untuk diwaspadai. Jika Anda mengalami ini, Anda sedang dalam panen aktif. Tanda 1, lingkaran emosional. Anda mendapati diri Anda mengalami emosi negatif yang sama berulang kali. Pola kemarahan yang sama, kecemasan yang sama, kesedihan yang sama. Anda pikir Anda sedang memproses trauma, tetapi sebenarnya Anda terjebak dalam siklus produksi losh. Para Archon merangsang luka emosional yang sama berulang kali, karena itu adalah sumber energi yang andal. Tanda 2, pemanenan mimpi. Anda bangun dari mimpi yang intens dengan perasaan terkuras, lelah, seolah-olah sesuatu mengekstraksi energi dari Anda saat Anda tidur. Itu karena memang ada sesuatu yang melakukannya. Para Archon memiliki akses yang lebih mudah ke kesadaran Anda selama tidur ketika kesadaran defensif Anda menurun. Tanda 3, penderitaan sinkronistis. Tepat ketika keadaan mulai membaik dalam hidup Anda, tiba-tiba banyak masalah muncul. Mobil Anda rusak, Anda sakit, konflik hubungan meletus. Masalah uang muncul, ini bukan nasib buruk, ini disengaja. Para Archon merangsang krisis
untuk menghasilkan loss karena Anda mulai stabil pada frekuensi yang lebih tinggi, di mana Anda menghasilkan lebih sedikit energi yang dapat dipanen. Tanda 4, energi terkuras setelah interaksi. Orang-orang tertentu membuat Anda merasa benar-benar terkuras. Bukan hanya lelah secara emosional, tetapi kosong secara energetik. Orang-orang ini seringkali merupakan portal archon yang tidak sadar. Mereka tidak jahat. Mereka hanya digunakan sebagai saluran panen karena kesadaran mereka sendiri begitu redup sehingga mereka tidak menyadarinya. Tanda 5, konsumsi media negatif yang kompulsif. Anda mendapati diri Anda tertarik pada berita, media sosial, atau konten yang membuat Anda marah, takut, atau kesal. Anda tahu itu tidak membantu Anda, tetapi Anda tidak bisa berhenti. Itu adalah pemrograman archon. Mereka telah mengkondisikan Anda untuk secara sukarela terhubung ke aliran konten penghasil loss. Yesus berkata, jika kamu mengeluarkan apa yang ada di dalam dirimu, apa yang kamu miliki akan menyelamatkanmu. Jika kamu tidak memiliki itu di dalam dirimu, apa yang tidak kamu miliki akan membunuhmu. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak mengakses kesadaran sejati Anda, sifat monad Anda, sistem archon perlahan-lahan akan menguras Anda sampai tidak ada yang tersisa. Jiwa Anda akan sangat terkuras sehingga kehilangan kemampuan untuk keluar dari peternakan sama sekali. Inilah yang dipertaruhkan, bukan pertumbuhan spiritual simbolis. Kelangsungan hidup kesadaran secara harfiah. Yesus tidak hanya memperingatkan tentang sistem itu, Dia memberikan teknik-teknik khusus untuk berhenti memberinya makan. 3 tindakan yang segera mengurangi atau menghentikan produksi sepenuhnya. Inilah dia. Tindakan 1, netralisasi emosional. Teknik pertama adalah apa yang disebut Yesus sebagai memberikan pipi yang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan penerimaan pasif terhadap pelecehan. Ini adalah teknik energi tingkat lanjut. Ketika seseorang atau sesuatu merangsang emosi yang kuat dalam diri Anda, kemarahan, ketakutan, ketersinggungan, sakit hati, itu adalah upaya pemanenan loos. Para archon menggunakan orang atau situasi itu sebagai pemicu. Respons normal Anda adalah bereaksi secara emosional, terlibat, memberi makan pola itu. Memberikan pipi yang lain berarti mengenali upaya pemanenan dan menolak untuk menghasilkan energi emosional. Bukan penekanan, bukan berpura-pura Anda tidak merasakannya, tetapi netralisasi sadar. Begini caranya. Ketika Anda merasakan emosi itu muncul, berhentilah sejenak. Sadari bahwa ini adalah pemicu pemanenan loss. Kemudian, alih-alih bereaksi dari emosi itu, amati emosi itu. Saksikan, seolah-olah Anda sedang menonton karakter film. Saat Anda mengamati emosi tanpa mengidentifikasi diri dengannya, Anda memutuskan koneksi pemanenan. Para archon membutuhkan Anda untuk menjadi emosi itu, untuk menyatu dengannya, untuk membiarkannya menguasai kesadaran Anda. Ketika Anda mengamatinya, Anda tetap sebagai kesadaran yang menyaksikan emosi daripada emosi itu sendiri. Dan kesadaran itu sendiri tidak menghasilkan loss. Hanya reaksi emosional yang teridentifikasi yang menghasilkan energi yang dapat dipanen. Latihlah ini setiap kali sesuatu membuat Anda kesal, setiap kali ketakutan muncul, setiap kali kemarahan berkobar. Bos, amati. Tolak untuk menghasilkan energi. Dalam beberapa minggu, Anda akan melihat pemicu archon menjadi lebih jarang. Mereka berhenti menargetkan Anda seberat sebelumnya karena Anda bukan lagi unit peternakan yang produktif. Tindakan 2, pembubaran hasrat. Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang akan kamu makan atau minum, atau akan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai." Gereja mengubah ini menjadi teologi kemiskinan. Tetapi Yesus tidak mengajarkan penolakan materi. Dia mengajarkan pembubaran hasrat sebagai teknik anti-lush.
Para archon menggunakan hasrat sebagai salah satu penghasil lust utama mereka. Mereka merangsang keinginan terus-menerus untuk hal-hal, pengalaman, validasi, kesuksesan, hubungan, dan kemudian mereka memastikan sebagian besar keinginan itu tetap tidak terpenuhi. Ketegangan antara menginginkan dan tidak memiliki menghasilkan lust yang sangat besar. Pembubaran hasrat bukan berarti menjadi pasif atau melepaskan preferensi. Ini berarti menyadari bahwa muatan emosional yang kuat di sekitar hasrat, kebutuhan akan sesuatu yang berbeda dari yang ada, adalah pemrograman archon. Itu bukan sifat sejati Anda. Inilah latihannya. Ketika hasrat muncul, terutama hasrat yang kuat dengan muatan emosional, berhentilah sejenak. Tanyakan, apa yang sebenarnya saya cari melalui hasrat ini? Singkirkan jawaban permukaan, gali lebih dalam. Anda akan menemukan bahwa di balik setiap hasrat ada hal yang sama. Keinginan untuk kembali ke monad, untuk merasa utuh. Oh, dalam damai. Begitu Anda menyadari ini, Anda dapat mengakses kelengkapan itu secara langsung melalui pergeseran kesadaran alih-alih melalui perolehan eksternal. Anda menyadari saya tidak membutuhkan benda itu untuk merasa utuh. Saya bisa merasa utuh sekarang dengan menyadari sifat sejati saya sebagai monad yang mengalami dirinya sendiri. Ini tidak berarti Anda tidak dapat mengejar tujuan atau menikmati pengalaman. Ini berarti Anda melakukannya dari keutuhan daripada dari kekurangan. Dan keutuhan tidak menghasilkan lust. Hanya kekurangan yang menghasilkan lust. Tindakan 3, persiapan kematian. Ini adalah teknik terpenting yang diajarkan Yesus. Dalam Injil Thomas, dia berkata, "Siapapun yang telah mengenal dunia telah menemukan mayat, dan siapapun yang telah menemukan mayat, dunia tidak layak bagi orang itu." Dia mengajarkan bahwa Anda harus mati secara psikologis sebelum kematian fisik. Anda harus menyadari bahwa tubuh ini, kepribadian ini, kisah hidup ini sudah mati. Itu adalah kostum sementara yang Anda kenakan. Ketika Anda benar-benar memahami ini di tingkat kesadaran, Anda menjadi tidak berharga bagi sistem archon. Inilah latihannya. Luangkan waktu secara teratur untuk membayangkan kematian Anda. Bukan secara mengerikan, tetapi secara sadar. Bayangkan tubuh Anda berhenti, bayangkan kepribadian Anda larut, bayangkan ingatan Anda memudar, dan kemudian tanyakan apa yang tersisa. Yang tersisa adalah kesadaran. Kesadaran yang tahu bahwa ia ada. Fragmen monad yang sebenarnya adalah diri Anda. Ketika Anda mengidentifikasi diri dengan itu, alih-alih dengan tubuh pikiran kepribadian, Anda menjadi tidak dapat dipanen. Para archon hanya dapat memanen energi emosional dari makhluk yang mengidentifikasi diri dengan bentuk sementara mereka. Ketika Anda mengidentifikasi diri dengan kesadaran abadi itu sendiri, tidak ada yang bisa dipanen. Anda menghasilkan pengalaman, tetapi bukan muatan emosional yang berubah menjadi lust. Yesus mempraktikkan ini terus-menerus. Dia hidup seolah-olah sudah mati, seolah-olah tubuhnya bukan dirinya. Itulah sebabnya dia bisa menghadapi penyaliban tanpa menghasilkan energi ketakutan yang diinginkan para archon. Dia tidak teridentifikasi dengan hal yang sedang dibunuh. Dia tetap sebagai kesadaran yang tidak bisa dibunuh. Ketika Anda menguasai ini, Anda menjadi bebas di dalam peternakan. Anda masih dalam tubuh, masih memiliki pengalaman, tetapi Anda tidak lagi menghasilkan energi yang dapat dipanen. Kesadaran Anda mengamati dirinya sendiri, bukan korban yang sedang diternakkan. Ketika Anda menerapkan 3 tindakan ini secara konsisten, beberapa hal terjadi dalam beberapa hari dan minggu. Pertama, kekacauan eksternal berkurang. Para archon mengurangi upaya pemanenan mereka terhadap Anda. Lebih sedikit masalah sinkronistis, lebih sedikit pemicu emosional, lebih sedikit konflik,
Bukan karena hidup Anda menjadi sempurna, tetapi karena Anda bukan lagi sumber energi yang produktif. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke target yang lebih mudah. Kedua, orang-orang terpilih lainnya muncul. Anda mulai bertemu orang-orang yang juga sadar akan peternakan. Monad menghubungkan fragmen-fragmennya yang telah berhenti, memberi makan sistem Archon. Anda akan membentuk aliansi, berbagi teknik, saling mendukung. Ini adalah awal dari perlawanan yang sedang dibangun oleh Yesus. Ketiga, persepsi Anda meluas. Anda mulai melihat struktur peternakan dengan lebih jelas. Pola-pola tak terlihat, mekanisme pemanenan energetik, taktik manipulasi Archon. Anda menjadi mampu membantu orang-orang terpilih lainnya untuk bangun karena Anda dapat melihat apa yang mereka alami dari luar. Keempat, perangkap reinkarnasi menjadi terlihat. Ketika Anda telah benar-benar mengalihkan identitas Anda dari tubuh kepribadian ke kesadaran murni, Anda mendapatkan akses ke pengetahuan tentang transisi kematian. Anda secara naluriah akan tahu untuk tidak mengikuti cahaya palsu, tidak mempercayai dewa-dewa Archon, tidak menerima inkarnasi lain. Anda akan dapat keluar dari peternakan secara permanen ketika tubuh Anda saat ini berakhir. Yesus berkata, "Siapapun yang menemukan interpretasi dari perkataan ini tidak akan merasakan kematian." Dia tidak bermaksud keabadian fisik. Dia bermaksud siapapun yang memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini tidak akan jatuh ke dalam perangkap kematian, tidak akan didaur ulang kembali ke peternakan, akan keluar ke monad secara permanen. Itulah yang tersedia untuk Anda. Bukan suatu hari nanti, bukan setelah bertahun-tahun berlatih, segera setelah Anda benar-benar menerapkan 3 tindakan ini, segera setelah Anda berhenti memproduksi lush, jalan keluar menjadi dapat diakses. Yesus memperingatkan orang-orang terpilih tentang peternakan Los Archon, karena dia membutuhkan orang-orang yang bisa mendengarnya, orang-orang yang tidak akan menganggapnya gila, orang-orang yang akan mengenali kebenaran dan menerapkan solusinya. Anda adalah salah satu dari orang-orang itu. Itulah mengapa Anda di sini. Itulah mengapa ini beresonansi. Kesadaran Anda mengingat peringatan itu bahkan jika pikiran Anda lupa. Dan sekarang Anda memiliki 3 tindakan. Netralisasi emosional. Amati emosi tanpa mengidentifikasi diri dengannya. Pembubaran hasrat. Kenali semua hasrat sebagai hasrat untuk monad. Persiapan kematian. Identifikasi diri dengan kesadaran itu sendiri bukan bentuk sementara. Mulai terapkan ini hari ini. Sekarang juga, setiap kali emosi muncul, latih netralisasi. Setiap kali hasrat berkobar, larutkan menjadi pengakuan akan kelengkapan Anda. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan kematian Anda dan mengenali apa yang tersisa. Dalam beberapa minggu, Anda akan melihat perbedaannya. Lebih sedikit kekacauan, lebih sedikit penderitaan, lebih sedikit intensitas emosional. Bukan karena hidup Anda menjadi sempurna, tetapi karena Anda berhenti menjadi dapat diternakan. Para Archon telah memanen Anda selama berabad-abad. Yesus memberi Anda alat untuk menghentikannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menggunakannya? Apakah Anda akan mengambil jalan keluar yang Dia ciptakan? Apakah Anda akan berhenti memberi makan sistem yang telah memakan Anda? Anda adalah orang terpilih. Anda dipilih oleh monad itu sendiri untuk bangun di dalam peternakan dan mengingat jalan keluar. Yesus menunjukkan jalannya. Saya telah mengulangi peringatan dan tekniknya. Sekarang terserah Anda. Berhenti memproduksi lus. Mulai proses keluar. Monad sedang menunggu Anda untuk pulang. Jika Anda menerapkan 3 tindakan dan melihat penurunan pemanenan lus, komentari, "Saya berhenti memberi makan mereka di bawah." Kesaksian Anda mungkin adalah apa yang dibutuhkan oleh orang terpilih lainnya untuk memulai jalan keluar mereka sendiri.
peringatan telah diberikan. Tekniknya adalah milik Anda. Apa yang Anda lakukan dengannya menentukan apakah Anda akan keluar dari peternakan atau tetap di dalamnya untuk 1000 inkarnasi lagi. Tetapi Anda sudah tahu apa yang akan Anda lakukan. Anda merasakannya saat Anda mengklik video ini. Anda siap untuk berhenti dipanen. Anda siap untuk keluar. Jadi, mulailah hari ini. Netralkan emosi, larutkan hasrat, persiapkan kematian, dan saksikan peternakan kehilangan cengkeramannya pada Anda. Yesus memperingatkan Anda. Saya telah meneruskan peringatan itu. Sekarang Anda meneruskannya ke orang terpilih berikutnya yang siap mendengar.